teman-teman, kalian tahu nggak sih penyalahgunaan nafsa atau narkotika, psikotropika, dan zat aditif di kalangan anak-anak dan remaja di Indonesia itu masih menjadi permasalahan yang serius loh. Meskipun ada penurunan prevalensi penyalahgunaan narkoba dari 1,95% pada tahun 2022 menjadi 1,73% pada tahun 2023, penyalahgunaan nafsa di kalangan anak-anak tetap menjadi masalah yang serius. Selama periode tersebut, lebih dari 300 anak berhasil diselamatkan dari penyalahgunaan narkoba. Ada 3 alasan mengapa penyalahgunaan nafsa di kalangan anak-anak dan remaja di Indonesia harus segera diatasi. Yang pertama, tingginya angka keterlibatan anak-anak dalam penyalahgunaan nafsa bahkan sejak usia sekolah dasar. Yang kedua, remaja dan anak-anak cenderung menjadi kelompok yang rentan terhadap penyalahgunaan nafsa. Yang ketiga, penyalahgunaan nafsa menjadi ancaman yang serius bagi masa depan generasi muda di Indonesia. Menurut Indonesia Drugs Report tahun 2022, prevalensi penggunaan narkoba di Indonesia meningkat menjadi 1,95%. Pada tahun 2022, BNN mencatat 851 kasus yang melibatkan anak-anak sebanyak 11,1%. Di Kabupaten Malang pada tahun 2022, penyalahgunaan narkoba yang melibatkan pelajar meningkat menjadi 306 anak. Di video kali ini kita akan membahas mengapa penyalahgunaan nafsa terutama di kalangan anak-anak harus segera diatasi dan bagaimana kita berperan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Yuk kita simak video ini bersama-sama. Contoh kasus penyalahgunaan nafsa pada anak terjadi pada Agustus 2016 lalu. BNN bekerjasama dengan Bea Cukai Harim Perdana Kusuma mengamankan sebanyak 13 plastik yang dibungkus dalam mainan Lego berisikan daun ganja seberat 256,8 gram yang mana dibawa oleh 3 tersangka yang masih berusia 16 tahun. Modus pengedarannya adalah pemesanan online yang mana menjadikan anak-anak sebagai pengedarnya. Contoh kasus lain penyalahgunaan nafsa pada anak terjadi pada 2022 lalu, tepatnya di Bangkalan, Jawa Timur, yang mana salah satu kurir yang masih berusia 17 tahun diiming-imingi uang sebesar 2 juta rupiah sebagai imbalan atas jasa mengantarkan narkoba. Menurut pasal 112 dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, diatur bahwa setiap orang yang menderita akibat pemakaian obat golongan 1 dapat dikenakan pidana maksimum 4 tahun penjara, dan setiap orang yang menyalahgunakan narkotika dan psikotropika wajib melaksanakan rehabilitasi sosial dan medis. Dan bagi penyalahgunaan bagi anak dapat dikenakan pidana dalam sistem peradilan anak pasal 71. Namun, lamanya pidana dibatasi oleh pasal 79 dalam sistem peradilan anak bahwa maksimum pidana seorang anak adalah setengah dari maksimum pidana orang dewasa. Kemenkes RI juga telah menambahkan program untuk mendukung dan mengintegrasikan pelaporan narkotika dan psikotropika dengan meluncurkan software berbasis website yakni SIPNAP atau disebut Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika. Dengan peluncuran SIPNAP ini menjadi salah satu usaha pemerintah dalam mengawal penggunaan data narkotika dan psikotropika di Indonesia. Teori keluarga menurut Salvador Minuchin. Salvador Minuchin, seorang pakar terapis keluarga, mengemukakan bahwasannya keluarga adalah sistem yang bekerja dalam konteks sosial di mana dia memiliki komponen-komponen, dan komponen-komponen ini akan membantu kita untuk memahami penyalahgunaan nafsa pada anak dan keluarga. Komponen yang pertama yaitu struktur keluarga adalah sistem sosiokultural. Sosiokultural itu dalam keluarga terbuka dalam transformasinya. Artinya keluarga tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya dan terus berkembang. Dalam konteks penggunaan nafsa pada anak, penting untuk memahami bahwa faktor eksternal seperti lingkungan pertemanan,
tekanan sosial maupun kesehatan mental itu sangat berfungsi atau mempengaruhi anak-anak untuk menggunakan nafsa. Untuk itu, keluarga yang baik pasti akan menyaring faktor-faktor eksternal ini, akan memilih faktor eksternal mana yang baik dan yang buruk untuk diterima. Yang kedua, tahap perkembangan dan penstrukturan keluarga. Tahap perkembangan dan penstrukturan keluarga. Di seiring berjalannya waktu, pasti keluarga berkembang dan memunculkan dinamika-dinamika baru. Dinamika-dinamika baru ini tentunya memiliki tantangan-tantangan baru. Kadangkala yang paling terlihat yaitu untuk remaja yang akan beralih ke dewasa. Pastinya mereka yang mencari jati diri akan mencoba-coba hal baru. Tentunya nafsa bisa menjadi faktor yang ia coba karena kurangnya pengawasan dari orang tua maupun lingkungan sekitar. Yang ketiga, adaptasi keluarga terhadap perubahan. Minuchin menekankan pentingnya keluarga untuk beradaptasi terhadap faktor eksternal maupun internal. Kegagalan beradaptasi seperti keluarga yang tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan seperti perceraian, kehilangan pekerjaan atau masalah kesehatan mental mungkin bisa beralih ke nafsa untuk sebagai pelampiasannya. Dan yang kedua, dari adaptasi keluarga ada juga krisis keluarga. Krisis dalam keluarga seperti konflik yang berkepanjangan, kekerasan domestik atau tekanan ekonomi dapat membuat lingkungan keluarga tidak stabil. Anak-anak dalam lingkungan seperti ini mungkin mencari pelarian melalui penggunaan nafsa. Yang keempat, keluarga sebagai sistem yang saling berhubungan. Minuchin mengidentifikasi berbagai subsistem dalam keluarga seperti pasangan suami istri, orang tua anak, saudara-saudara. Setiap subsistem ini memiliki fungsi atau aturannya sendiri. Subsistem orang tua anak, yaitu interaksi yang sehat dalam subsistem ini sangat penting. Ketika orang tua tidak konsisten atau tidak hadir secara emosional, anak mungkin mencari kenyamanan dan perhatian lain dari nafsa. Intervensi berbasis teori keluarga menurut Salvador Minuchin. Yang pertama, attachment atau kelekatan. Kelekatan anak dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya dapat mengurangi kemungkinan penyalahgunaan nafsa. Anak yang merasa dicintai dan diperhatikan cenderung lebih sedikit terlibat dalam perilaku yang berisiko. Yang kedua, komitmen. Komitmen terhadap nilai-nilai keluarga dan tujuan jangka panjang dapat mencegah anak dari terlibat dalam penyalahgunaan nafsa. Yang ketiga, involvement atau keterlibatan. Keterlibatan anak dalam kegiatan yang positif seperti sekolah, olahraga, ataupun hobi yang lain dapat mengurangi waktu dan kesempatan untuk mencoba hal-hal yang negatif, yaitu nafsa. Yang keempat, belief atau keyakinan. Keyakinan pada norma dan nilai-nilai keluarga yang menentang penggunaan nafsa dapat menjadi faktor pencegah yang kuat. Penyalahgunaan nafsa adalah masalah kompleks yang memerlukan tindakan dan perhatian dari semua pihak, termasuk keluarga, masyarakat, dan sekolah. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama dalam meningkatkan kesadaran dan pengawasan kita agar anak-anak kita dapat terhindar dari bahaya narkoba dan memiliki masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah menyimak video kami. Sampai jumpa.